teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agustiani. Pada video mentari kali ini, kita akan membahas soal yang ada di dalam buku Accounting Waren edisi ke-27, chapter 7. Dan soal yang akan dibahas adalah problem 73A tentang weighted average cost method with perpetual inventory. Pertama-tama, kita baca dahulu soalnya. Di sini dijelaskan bahwa saldo awal dan juga data pembelian serta penjualan selama 3 bulan dalam periode berjalan telah dirincikan di problem 71A. Datanya adalah ini ya teman-teman. Jadi di sini di soal kali ini sudah dijelaskan bahwa ada saldo awal dari inventory per tanggal 1 Januari. Kemudian di sini juga sudah dirincikan transaksi-transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Kemudian kita baca instruksinya. Yang pertama, kita diminta untuk mencatat data inventory, pembelian, dan juga harga pokok penjualan dengan sistem perpetual menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kemudian, instruksi yang kedua, kita diminta untuk menentukan nilai dari total penjualan dan juga total harga pokok penjualan. Serta kita juga diminta untuk menentukan gross profit atau laba kotor dari penjualan selama periode berjalan. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menentukan nilai akhir dari inventory per tanggal 31 Maret. Di sini karena instruksi yang pertama, kita diminta untuk mencatat transaksi pembelian dan juga rincian dari cost of merchandise sold, kita membutuhkan form yang disebut dengan inventory card atau stock card, teman-teman. Form yang kita butuhkan adalah seperti ini. Seperti biasa, di bagian paling atas, di baris pertama, kita perlu mencatat nama perusahaan, yaitu Midnight Supplies. Kemudian di baris kedua, kita perlu mencatat judul form yang kita kerjakan, yaitu inventory card. Kemudian di baris ketiga adalah periode pencatatannya. Kemudian di sini, di atas tabel inventory card, kita perlu mencatat nama item. Kemudian di sebelah kanan, kita perlu mencatat metode atau pendekatan pencatatan untuk mencatat transaksi pembelian dan juga rincian dari harga pokok penjualan dari inventory yang kita lakukan. Di sini metodenya adalah weighted average. Kemudian di sini kolom pertama adalah tanggal, berguna untuk kita mencatat tanggal transaksi. Kemudian di sini ada kolom purchases, kemudian kolom cost of merchandise sold, yang keempat ada kolom inventory. Untuk bagian purchases, di sini dibagi lagi menjadi 3, ada quantity, unit cost, dan juga total cost. Di bagian quantity berfungsi sebagai tempat kita mencatat jumlah barang dagangan yang kita beli. Misalnya kita membeli 10.000 unit barang dagangan, maka kita catat 10.000 di sini, teman-teman. Kemudian selanjutnya unit cost, maksudnya adalah harga satuan dari barang dagang yang kita beli. Misal kita membeli 10.000 barang dagangan dengan harga satuan $5, maka $5 itulah yang kita catat di dalam kolom unit cost. Kemudian selanjutnya total cost. Total cost adalah harga jumlah keseluruhan harga barang dagangan yang kita beli. Jadi untuk kuantitas barang dagangan yang kita beli, kita catat di kolom quantity, kemudian unit cost untuk mencatat harga satuan barang dagang yang kita beli, kemudian total cost adalah tempat untuk kita mencatat jumlah keseluruhan barang yang dibeli. Kemudian selanjutnya di kolom sebelah kanan ada cost of merchandise sold, dibagi juga menjadi 3. Nah, kolom ini kita gunakan ketika ada transaksi penjualan. Jadi kita ingin mencari harga pokok penjualan yang terjadi pada hari itu. Misalnya kita menjual barang dagangan sebanyak 15.000 unit, maka 15.000 unit itu kita catat di kolom quantity. Kemudian kolom unit cost berfungsi untuk tempat kita mencatat harga pokok penjualan per barang dagangan yang kita jual. Selanjutnya, total cost adalah total dari harga pokok penjualan barang yang kita jual. Kemudian selanjutnya kolom inventory berfungsi untuk kita mencatat saldo akhir dari inventory setelah terjadinya transaksi pembelian dan juga penjualan. Sekarang karena instruksi yang pertama kita diminta untuk mencatat
transaksi-transaksi penjualan dan pembelian serta saldo awal dari inventory, maka akan kita mulai pencatatannya dengan pertama-tama mencatat tanggal transaksi terlebih dahulu. Di sini yang pertama Januari 1. Kita catat di sini. Januari tanggal 1. Kemudian transaksinya adalah inventory. Maksudnya adalah ini saldo awal, teman-teman. Saldo awal dari inventory yang kita punya, kuantitasnya sebanyak 7.500 unit. Kemudian harga satuan $75. Total cost-nya adalah $562.500. Selanjutnya, transaksi yang kedua terjadi pada tanggal 10 Januari. Kita catat dulu, tanggal 10. Kemudian kita lihat transaksinya adalah pembelian sebanyak 22.500 unit dan harga per unitnya adalah $85. Kemudian total dari pembelian itu harganya 1.912.500. Nah, kita perlu perhatikan metode pencatatan ya teman-teman. Di sini yang kita gunakan adalah rata-rata tertimbang. Jadi, setiap terjadi transaksi pembelian, kita perlu menghitung ulang berapa harga satuan dari inventory yang kita punya. Sekarang kita mulai. Kita catat dahulu kuantitas pembeliannya sebesar 22.500. Selanjutnya unit cost-nya $85. Total cost-nya 1.912.500. Setelah itu, kita perlu menjumlahkan dahulu bagian quantity. Jika ada transaksi pembelian, maka kuantitas inventory kita bertambah. Jika kita melakukan penjualan, kuantitas inventory kita berkurang. Kemudian, di bagian total cost, kita tambahkan dengan total cost purchases. Kemudian, jika nantinya ada transaksi penjualan, maka total cost dari inventory yang kita punya berkurang. Kita jumlahkan, hasilnya adalah $2.475.000. Ini adalah total dari inventory yang kita punya. Total nilai inventory yang kita punya. Kemudian kuantitasnya adalah 30.000 unit. Nah, kita perlu menghitung ulang berapa harga satuan dari inventory yang kita miliki. Hanya kita bagi total cost dengan kuantitas. Nah, per tanggal 10 Januari, total inventory yang kita punya sebanyak 30.000 unit dengan harga satuan $82,5 dan dengan total $2.475.000. Selanjutnya kita lanjutkan pencatatan untuk transaksi tanggal 28 Januari, itu penjualan. Sebanyak 11.250 unit, harga per unitnya $150 dengan total penjualan $1.687.500. Kita catat dahulu tanggalnya. Tanggal 28. Kemudian karena ini transaksinya penjualan, kita masukkan pencatatannya di kolom cost of merchandise sold. Kuantitasnya 11.250. Teman-teman perlu perhatikan, di bagian unit cost dan total cost kita tidak mengikuti angka-angka yang ada di dalam soal. Karena yang ada di dalam soal ini adalah harga penjualan barang dagang yang kita miliki. Harga jual barang dagang yang kita miliki. Sedangkan yang sedang kita catat di sini, di dalam inventory card adalah harga pokok penjualannya. Maka unit cost yang perlu kita catat di sini adalah unit cost yang kita telah hitung sebelumnya di kolom inventory. Di sini, teman-teman. Berarti harga pokok penjualan barang dagang satuan yang kita jual adalah $82,5. Kemudian total cost-nya kita kalikan kuantitas dengan unit cost. Totalnya adalah $928.125. Kita bisa lihat berbeda, teman-teman. Kalau di soal, harga per unitnya adalah 150. Namun yang kita catat di sini $82,5. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada soal ini adalah harga penjualan barang dagang. Sedangkan yang kita ingin catat di sini adalah harga pokok penjualan, teman-teman. Selanjutnya, kita perlu menghitung kuantitas akhir yang kita miliki per tanggal 28 Januari. Di sini,
dengan cara kuantitas di tanggal sebelumnya, yaitu 30.000 unit, dikurangi dengan 11.250 unit. Karena terjadi transaksi penjualan, maka inventory yang kita miliki berkurang. Kemudian selanjutnya, untuk total cost, sama caranya, yaitu $2.475.000 dikurangi dengan $928.125. Kemudian untuk unit cost-nya, di sini tidak ada perubahan, masih tetap $82,5. Karena kita hanya menghitung unit cost, kita terjadi transaksi pembelian dengan harga yang berbeda dari harga yang sebelumnya telah kita catat. Jadi di sini masih tetap sama, $82,5. Selanjutnya, transaksi tanggal 30 Januari. Kita catat tanggal 30, transaksinya adalah penjualan, berarti di kolom cost of merchandise sold, kuantitasnya 3.750 unit. Unit cost-nya, teman-teman ingat, yang kita gunakan jika ada transaksi penjualan, unit cost-nya diambil dari kolom inventory. Di sini, teman-teman. Di tanggal terakhir sebelum terjadi transaksi yang kita catat, yaitu $82,5. Selanjutnya, total cost, kita kalikan dari kuantitas dan juga unit cost. Totalnya adalah $309.375. Kita hitung persediaan akhir per tanggal 30 Januari. Kuantitas. Di kolom quantity kita kurangi 18.750 dikurangi dengan 3.750. Kemudian bagian total cost juga. $1.546.875 dikurangi dengan $309.375. Hasilnya adalah $1.237.500. Unit cost-nya masih sama seperti tanggal sebelumnya. Kemudian selanjutnya, transaksi bulan Februari tanggal 5. Kita catat Februari tanggal 5. Transaksi yang terjadi adalah penjualan sebanyak 1.500 unit dengan harga $150 per satuannya. Kita tidak mencatat harga ini ya teman-teman, seperti tadi. Kita menggunakan harga yang ada di dalam kolom inventory di tanggal sebelumnya. Di sini kuantitas penjualannya adalah 1.500 unit. Unit cost-nya $82,5. Kemudian kita hitung total cost-nya. Kita hitung nilai akhir persediaan. Dalam kolom kuantitas, seperti tadi, 15.000 dikurangi 1.500, hasilnya 13.500, kemudian kolom total cost dikurangi dengan kolom total cost di cost of merchandise sold. Hasilnya adalah 1.113.750. Unit cost masih tetap sama. Selanjutnya, tanggal 10 Februari. Kita catat tanggal 10, transaksinya adalah pembelian sebanyak 54.000 unit. 54.000 unit. Kemudian harga satuannya adalah $87,5. Nah, untuk transaksi pembelian kita mengikuti harga yang tertera pada soal, teman-teman. Sini $87,5. Kemudian totalnya $4.725.000. Lalu kita hitung persediaan total yang kita miliki. Totalnya adalah 67.500. Selanjutnya kita hitung di bagian kolom total cost dahulu sebelum kita menghitung unit cost-nya. Di sini $1.113.750 ditambah dengan $4.725.000. Totalnya adalah $5.838.750. Kemudian kita baru hitung unit cost-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Pada tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 5 Februari, unit cost-nya adalah $82,5. Kemudian ketika kita membeli barang dagangan lagi, harganya sudah berubah menjadi $87,5. Nah, ini yang perlu kita hitung kembali. Kita harus menghitung berapa nilai rata-rata dari barang dagangan yang kita miliki. Di sini, di kolom unit cost, caranya adalah kolom total cost dibagi dengan quantity.
Nah, di sini bisa kita lihat, jadi unit cost dari inventory yang kita miliki setelah transaksi pembelian pada tanggal 10 Februari adalah $86,5. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, transaksi tanggal 16 Februari. Kita catat tanggal 16, kemudian karena transaksinya adalah penjualan, kita catat di kolom cost of merchandise sold sebanyak 27.000 unit. 27.000 unit. Selanjutnya, untuk unit cost, ambil dari kolom inventory, bagian unit cost. Selanjutnya, total cost-nya kita kalikan bagian unit cost dengan quantity. Kita hitung nilai persediaan akhirnya, tanggal 16 Februari. Selanjutnya, transaksi tanggal 28 Februari. Transaksi penjualan barang dagangan sebanyak 25.500 unit. Harganya kita abaikan pada soal. Di sini kita catat 28 Februari 25.500 unit. Unit cost-nya mengikuti tanggal sebelumnya. Kemudian total cost kita kalikan. Dan kita menghitung nilai akhir dari inventory yang kita miliki. Selanjutnya, transaksi bulan Maret. Tanggal 5 terjadi pembelian sebanyak 45.000 unit dengan harga satuan $89,5 dengan total pembelian 4.027.500. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa unit cost-nya adalah $89,5. Berbeda dengan pencatatan terakhir kita, yaitu hanya $86,5. Maka dari itu, nantinya kita perlu menghitung kembali berapa nilai unit cost dari inventory yang kita miliki. Kita catat dahulu tanggalnya, yaitu bulan Maret, tanggal 5, di kolom purchases, 45.000 unit, kemudian unit cost-nya $89,5, dan total pembeliannya $4.027.500. Hitung kuantitasnya 15.000 ditambah dengan 45.000, yaitu 60.000. Kemudian di bagian total cost, kolom total cost kita hitung terlebih dahulu. Totalnya adalah 5.325.000, didapat dari total cost sebelumnya 1.297.500 ditambah dengan $4.027.500. Kemudian di bagian terakhir yang kita hitung adalah unit cost. Dengan cara seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu total cost dibagi dengan quantity. Nah, selanjutnya kita lanjut, teman-teman, di tanggal 14. Terjadi transaksi penjualan barang dagangan sebanyak 30.000 unit. Kita catat dahulu tanggalnya, tanggal 14. Sebanyak 30.000 unit. Unit cost-nya mengikuti di tanggal sebelumnya di kolom inventory. Selanjutnya totalnya kita kalikan. Kita hitung nilai persediaan akhir per tanggal 14 Maret. Ini adalah totalnya. Kemudian selanjutnya di tanggal 25 Maret terjadi transaksi pembelian sebanyak 7.500 unit dengan harga satuan $90 dengan total 675.000. Teman-teman bisa menemukan perbedaan harga lagi di sini. Tanggal 25, kuantitinya adalah 7.500, harga satuannya $90, total pembeliannya 675.000. Kita hitung kolom kuantitas inventornya dulu. Sebanyak 37.500, kemudian kita hitung di kolom total cost-nya. Totalnya adalah 3.337.500. Kemudian baru kita hitung unit cost-nya. Total cost dibagi dengan quantity. Kemudian transaksi yang terakhir, tanggal 30 Maret. Penjualan barang dagangan dengan 26.250 unit. Harga satuan dengan total penjualannya kita abaikan. Sini kita catat 30 Maret, kemudian kuantitasnya 26.250.
unit cost-nya $89. Totalnya kita kalikan. Kemudian kita menghitung nilai akhir persediaan yang kita miliki per tanggal 30 Maret. Di sini sebesar 11.250 unit. Kemudian total dari persediaan yang kita miliki adalah $1.1.250. Kita catat di sini 11.250 unit dengan harga satuan $69 dan totalnya adalah $1.1.250. Kemudian kita juga hitung berapa total dari cost of merchandise sold selama 3 bulan periode berjalan. Kita jumlahkan seluruhnya. Di sini sebanyak $10.901.250. Setelah kita selesai melakukan pencatatan di dalam inventory card, kita perlu melihat instruksi dari soal selanjutnya. Instruksi selanjutnya kita diminta untuk menentukan total penjualan, total cost of merchandise sold, dan juga laba kotor dari penjualan barang dagang selama periode berjalan. Untuk mencari total penjualan, kita perlu menjumlahkan seluruh total dari sales yang telah terjadi selama 3 bulan berjalan. Di sini sudah saya rincikan, yaitu terjadi penjualan pada tanggal 28 Januari, 30 Januari, 5 Februari, kemudian tanggal 16 dan 28 Februari, serta pada bulan Maret terjadi pada tanggal 14 dan 30. Kemudian kita sesuaikan dengan rincian pada soal. Di sini, pada bulan Januari, tanggal 28, total penjualannya adalah 1.687.500. Nah, untuk menghitung total dari penjualan, kita bisa melihat dari rincian di soal. Tanggal 28, tanggal 30, tanggal 5 Februari, tanggal 16 Februari, tanggal 28 Februari, tanggal 14 Maret, dan tanggal 30 Maret. Kita sesuaikan semuanya dengan rincian pada soal, dan ketika dijumlahkan, jumlahnya adalah $1.875.000. Kemudian kita juga diminta untuk total dari cost of merchandise sold. Nah, total dari cost of merchandise sold, kita bisa lihat di sini, sebesar $10.901.250. Kemudian kita diminta untuk mencari laba kotor selama periode berjalan. Gross profit bisa kita hitung dengan cara total sales dikurangi dengan total cost of merchandise sold. Dan hasilnya adalah $8.973.750. Selanjutnya kita lihat instruksi yang ketiga. Instruksi yang ketiga, kita diminta untuk menentukan nilai akhir dari persediaan barang dagangan per tanggal 31 Maret. Kita kembali ke Excel. Nah, untuk nilai akhir dari persediaan yang kita miliki per tanggal 31 Maret adalah $1.1.250. Jawabannya adalah ini, teman-teman. Baik, sekian video mentari pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video mentari selanjutnya.